Tapi saya mohon Bu, saya udah nggak tahu lagi siapa yang akan membantu saya karena saya udah benar-benar kelaparan. Apaan sih kamu berani-beraninya kamu nyentuh aku ya? Aku ingetin sama kamu ya, jangan berani-berani kamu nyentuh aku karena aku tuh takut keluaran jadi miskin kayak kamu, tau nggak? Jadi ini saya ada nasi buat Mbak. Sebenarnya sih buat ibu saya, tapi kayaknya Mbak kelaparan, Mbak. Beneran ini nggak apa-apa buat saya, tapi ibu Mas kan nanti malah nungguin nasi dari Mas. Kamu gak usah sok baik deh, gak usah sok jadi malaikat. Lapar banget dah. Aku bisa dapetin makanan di mana ya? Dari tadi keliling, muter-muter, nggak ada orang yang mau ngasih aku makanan. Wah, kebetulan ada tempat duduk tuh. Aku kan dari tadi udah jalan jauh. Mending aku duduk dulu deh. Mudah-mudahan sembari aku duduk, bentar lagi aku bisa dapetin makanan. Ya udahlah. Terus aku harus cari makanan di mana lagi ya? Sedangkan kan kalau ke tempat makan, ke warung, aku nggak punya uang. Kalaupun ke restoran, yang ada aku pasti diusir dengan keadaan aku yang kayak gini, malah minta makan. Kenapa ya? Padahal aku tadi juga udah coba minta tolong sama orang-orang buat ngasih aku makan ataupun minum, tapi ternyata nggak ada satupun orang yang mau membantu aku. Ternyata kayak gini rasanya orang kelaparan, nggak punya uang, perut rasanya perih, apalagi juga nggak ada orang-orang yang mau membantu. Padahal kan keadaan aku kayak gini, orang-orang yang aku minta tolongin juga tadi kelihatannya mereka orang berada, tapi ternyata mereka nggak mau ngasih sedikit rezekinya untuk aku. Ya udahlah, mungkin mereka juga nggak punya rasa kasihan sama aku kali. Ya sudahlah, mending aku cari tempat lain apa ya, buat cari orang yang mau bantu aku buat ngasih aku sedikit makanan. Ya meskipun kayaknya bakalan nihil deh, kayaknya orang-orang nggak ada yang kasihan sama aku. Nggak apa-apa lah, yang terpenting sekarang aku harus usaha. Siapa tahu ada orang baik nantinya yang bakal bantuin aku. Tapi aku harus kemana lagi ya? Kayaknya kesana enak deh. Itu kebetulan kayaknya ada orang. Apa aku coba aja ya? Kali aja mereka mau bantu aku. Ya udahlah, coba aja. Dan kayaknya motor kamu itu agak lama yang mau selesai. Ya, kita jalan-jalan sini aja ya, daerah sini aja. Di depan itu ada taman kok. Kita duduk di sana ya, kita sambil ngemil di sana. Boleh Ya juga sih sayang, sekalian kita kan gak pernah olahraga, kita jalan kaki kan nanti bisa sehat ya kan. Bener banget ya, semoga aja motornya cepat selesai. Aku pikir tadi ini udah tutup, tapi untung kita ke belakang, orangnya ada di belakang ternyata. Iya sayang, daripada kita masih cari bengkel lain ya kan. Ya ini kan bengkel tempat biasa kita perbaiki motor. Sini kualitasnya kan bagus. Ya kalau di bengkel yang lain kan kita nggak tahu motor kita nanti lebih bagus apa lebih rusak gitu kan. Yaudah yuk. Ternyata ramai banget ya di sini sayang ya. Permisi, Pak, Bu. Kamu kenal sayang? Enggak. Kamu kenal? Ya enggak lah. Ada apa ya mbak? Saya di sini mau minta tolong. Saya boleh minta sedikit makanan nggak, Pak, Bu? Hah? Kamu nggak salah dengar ya? Kamu minta makanan? Emang di sini. dunia ini ada yang gratis gitu? Iya, saya lagi kelaparan, Pak, Bu. Kamu, kalau misalkan kelaparan ya kerja dong. Malah minta-minta sama kita lagi. Emang kita nih keluarga kamu apa? Kita tuh nggak kenal ya. Ya, tapi saya nggak punya uang untuk kerja ataupun cari makan, Bu. Jadi saya untuk cari makan ya yang minta-minta sama orang seperti ini. Mungkin
kalian bisa bantu saya untuk memberikan sedikit makanan? Dunia Karena- ini lucu banget ya, hah? Di mana-mana minta belas kasihan orang. Seharusnya kamu sadar dong, kamu ini masih muda, tahu nggak? Hah? Kalau kamu udah tua, baru minta-minta, hah? Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah membesarkan kamu, hah? Yang ingin membanggakan anaknya, ya, supaya nggak sama dengan orang tuanya. Tapi kalau kayak gini caranya ya, mungkin orang tua kamu itu udah nyesel ngelahirin anak yang tidak berguna dan tidak bisa membanggakan orang tua. Seharusnya kamu sadar itu dong. Tapi saya di sini hidup sebatang kara, Pak. Jadi saya nggak punya uang sedikit pun untuk pergi bekerja atau Tuh, kamu lihat ya. Orang tua di sana itu masih rela-relain bekerja meskipun cuma mencari sampah, tau nggak? bener banget. Kamu yang masih muda males-malesan kayak gini. tapi kan saya di sini hanya meminta sedikit makanan. Kalaupun kalian nggak ada makanan, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak akan. Aku kasih ini, mau nggak? Hah? Ini bisa dimakan juga dong. Ya, tapi itu kan sepatu, Pak. Mana bisa dimakan? Kamu udah tahu ini sepatu, hah? Ya, hidup itu keras, tahu nggak? Kalau kamu nggak kerja, nggak bakalan makan, hah? Cari uang susah. Kalau begitu, mungkin Bapak sama Ibu ada pekerjaan untuk saya? Ada, Pekerjaan apa, Pak? ada, hah? Apa, Pak? Kasih makan harimau, mau? Hah? Harimau. Ya supaya kamu tidak membebani hidupnya orang. Hah? Kalau kamu udah tidak ada di dunia ini, ya otomatis kamu gak bakalan menjadi susah orang. Tapi kan saya nggak punya pengalaman, Pak, untuk ngasih makan hewan buas seperti itu. Biar sekalian kamu dijadikan makanan sama hewan itu. Sayang banget ya sayang ya. Hah? Udah yatim, hah? Masih mau dibodohi. Emang kamu mau jadi pakan harimau? Hah? Ya nggak mau, Pak. Cuman masalahnya saya emang bener-bener kelaparan. Dan dari tadi juga saya udah minta tolong sama orang-orang sekitar. Mereka nggak ada yang mau bantu saya, Pak, Bu. Jadi mungkin kalian berdua berkenan untuk membantu saya karena sepertinya nggak ada lagi orang yang akan membantu saya. Kalau kamu pengen belas kasihan orang ya, kamu cuma tinggal cari botol bekas, kemudian kamu duduk di lampu merah. Pasti kamu bakal dapat uang. Bener. Hah? Yang cerdik dong. Kalau kayak gini caranya, bukan uang yang kamu dapatkan, malah hinaan dan cacian. Wajar sih menurut aku kalau misalkan nggak ada orang yang mau bantuin kamu. Seharusnya kamu ngaca, kamu tuh masih muda. Nggak ada orang-orang yang mau bantuin kamu, tau nggak? Ya, tapi padahal kan saya di sini hanya meminta sedikit makanan. Tapi kenapa ucapan kalian terlalu kasar sama saya? Supaya kamu tuh semangat, tau nggak, jadi pekerjaan. Kalau kayak gini, Tapi saya mohon, Bu, saya udah nggak tahu lagi siapa yang akan membantu saya karena saya udah benar-benar kelaparan. Apaan sih kamu berani-berani kamu nyentuh aku ya? Aku ingetin sama kamu ya, jangan berani-berani kamu nyentuh aku karena aku tuh takut keluaran jadi miskin kayak kamu, tau nggak? Tapi saya kan nggak penyakitan ataupun saya juga bersih, Bu. Memangnya kalau saya pegang, Ibu bakalan keturunan miskin seperti saya? Ya iyalah, aku tuh nggak mau ya kalau misalkan kehidupan aku tuh sama kayak kamu. Udahlah, mending kamu tuh cari kerjaan biar kamu tuh bisa makan, tau nggak? Jangan cuma mengandalkan kamu minta-minta sama orang. Tapi tadi Ibu bilang ada pekerjaan untuk saya. Mungkin selain ngasih makan hewan buas, mungkin ada pekerjaan lain yang Bapak sama Ibu bisa tawarkan sama saya. udahlah, mendingan kamu pergi ya. Jangan ganggu kita ya. Maaf, kita gak bakalan ngasih kamu apapun ya. Tapi kalau nanti saya pingsan, bagaimana? Bodoh amat, emang kita pikirin, ha? Mau. Kita keluarga kamu. Bener, mau kamu mati sekalian, kita tuh nggak peduli, tau nggak? Makanya kamu tuh cari usaha dong, jangan cuma minta-minta sama orang. Tapi kenapa kalian jahat banget sih? Aku ini kan lagi butuh, mungkin. Gimana kalau kita jual aja nih orang, ha? Ke orang yang, enggak? Kayaknya boleh juga nih. Kita bakal dapat imbalan yang besar. Maksud kalian mau jual saya? Maksud? Gampang kok, kamu tuh cuma disuruh ngelayanin om-om. Pasti kamu tuh bakalan mendapatkan uang yang banyak. Gimana? Gampang kan? Hah? Mau nggak? Tapi itu pekerjaan yang nggak baik kan? Tapi Yang penting menurut kamu itu berisi. Daripada seperti ini, telontang lantung nggak punya uang. Bener, kamu Mendingan kayak gitu. ya lebih baik saya kelaparan daripada saya harus terima kamu pekerjaan tuh kalian nggak usah sok suci deh. Udah terima aja daripada kamu kelaparan minta-minta sama orang gak dikasih, ya kan?
kamu ya gak usah sok menjaga harga diri. Sekarang harga diri kamu terinjak-injak, tau nggak? Hah? Dengan kamu seperti itu, ya mungkin harga diri kamu bisa tertolong lah. Ya, tapi lebih baik saya kelaparan daripada harus melayani orang-orang seperti itu, Pak. Emang kamu mau mati di pinggir jalan kayak gini? Enggak kan? Apa sih kok rame-rame di Udah lah, pinggir mending kamu tuh terima aja daripada kamu nggak makan. Mika sama Bisanya David. cuma nyusahin orang. Gimana? Hah? Ya, aku telepon nih temen aku. Gak usah. Ntar deh. Ini ada apa kok rame-rame di sini? Kamu sama orang ini lagi nih sayang. Kok nyampe sini kamu? Hah? Ya, aku kan dari habis- pinjaman. Ya habis cari Jadi nasi itu lah. hasil ngutangnya. Mbak kenal sama mereka, Mbak? Saya nggak kenal, Mas. Cuman di sini saya hanya minta sedikit makanan karena saya kelaparan, tapi mereka malah menghina saya. Mbak kalau misalkan kita tolong sama dia, percuma Mbak, dia nggak ada ngata-ngatain Mbak. Ya udah deh, mending kita ke sana. Saya ada makanan buat Tapi Mbak. Dia tuh kurang ajar banget ya. Hah? Ayo kita samperin. Jadi ini saya ada nasi buat Mbak. Sebenarnya sih buat ibu saya, tapi kayaknya Mbak kelaparan, Mbak. beneran ini nggak apa-apa buat saya, tapi ibu Mas kan nanti malah nungguin nasi dari Mas. Ya nggak apa-apa lah Mbak, daripada ini saya juga ada uang sisa kok. Jadi saya bisa balik lagi buat beli Mbak. Kamu gak usah sok baik deh, gak usah sok jadi malaikat. Sedangkan nasi itu hasil dari ngutang dan buat ibu kamu yang lagi sakit. Gak usah sok-sokan deh. Beneran Mas itu nasi hasil kamu ngutang? Ya sebenarnya bukan ngutang sih, saya pinjam uang sama teman, tapi nggak Sama apa-apa lah Mbak. aja. Daripada Mbak kelaparan, ini sebenarnya sisa uangnya mau buat saya makan, tapi nggak apa-apa ini buat Mbak. Yang sisa kembalian tadi mau saya beli nasi juga buat ibu saya Mbak. Nggak apa-apa lah Mbak, makan aja. Tapi nanti kamu nggak ada uang lagi kan? Ya gampang lah Mbak, kalau masalah itu nanti saya kan bisa cari Mbak. Ya, maksudnya Daripada cari Mbak utang kelaparan. lagi gitu maksud dia. Dia kan dari dulu emang kebiasaan ngutang. Sayang, kalau dipikir-pikir dua orang ini nih sama, tau nggak? Sama-sama nyusahin orang. Yang satu minta-minta sama orang, yang satunya lagi cari Pinjaman. uang. Kalian berdua ini kenapa sih? Ada orang mau bantu saya, kalian malah sewot. Tadi saya minta tolong sama kalian berdua nggak mau, malah marah-marah sama saya. Kalian apa sih sebenarnya? Mendingan kamu pergi ya, urus ibu kamu itu. Nanti dia tuh mati kelaparan gara-gara kamu. Hah? Mau dibilang anak gak berbakti sama orang tua. Gak usah sok-sokan deh. Aku kasih tahu ya sama kamu. Aku mau nolongin Mbak ini gak ada urusan sama kamu. Jadi urusan masalah keluarga aku, kamu gak usah ikut campur. Mending kalian berdua pergi deh. Daripada kalian bikin ricu di sini. Kalian udah jelas-jelas Mbak ini minta tolong buat makan karena dia lapar. Tapi malah kalian ngata-ngatain Mbak ini. Harusnya kalian berdua itu malu melihat sikap dari Mas ini mau membantu saya tanpa harus ngata-ngatain saya seperti kalian berdua tadi ngata-ngatain saya. Iya, seneng ya dapat bantuan. Hah? Ya, meskipun nyusahin orang. Hah? Udahlah. Saya nggak nyusahin kok, saya juga nggak maksa Mas ini untuk memberi saya. Iya. Udahlah Mbak. Mbak, percuma nasihatin mereka berdua dan ngomong sama mereka berdua. Mereka berdua juga udah sering bikin ulah di daerah sini Mbak. Mereka kan juga dekat sama saya rumahnya Mbak. Jadi percuma lah Mbak ngomong sama mereka berdua. Ya jadi Mas harus hati-hati deh sama mereka berdua. Kayaknya mereka berdua jahat. Ya, kalau orang yang udah tahu sama dia ya pasti paham Mbak. Karena sikapnya emang udah gak bisa dirubah. Sebenarnya yang perawan ini tergila-gila dulu sama saya Mbak. Cuman Tuh gak usah mengungkit-ungkit masa lalu ya. Aku tuh udah nggak pernah ngingat-ngingat itu lagi, tau nggak? sebab sakit hatinya mereka jahat sama saya gara-gara itu Mbak. Udahlah sayang ya. Ya udah mending sekarang kalian pergi aja. Mereka berdua ini memang cocok ya. Yang satu suka ngutang, yang satunya suka minta. Hah? Daripada kita di sini, kita gak jadi jalan-jalan deh. Ayo, mending sekarang kalian pergi. Ayo. Udah Mbak, sekarang Mbak duduk aja. Nih ada nasi buat Mbak. Mbak makan aja. Soalnya kan kalau misalkan Mbak kelaparan, saya juga udah sering ngerasain gimana rasanya kelaparan Mbak. Mbak gak usah dengerin omongan orang yang tadi. Saya juga masih ada kok uang. Iya, tapi kan ini nasi untuk ibu kamu. Saya juga nggak enak lah kalau harus makan punya orang tua. Udahlah Mbak, nggak apa-apa. Mending Mbak makan aja. Atau kalau misalkan Mbak kurang enak makan di sini, kita cari tempat lain aja. Dan
Kalau misalkan ibu saya juga tahu saya ngelihat orang kelaparan terus saya gak bantu, ibu saya juga gak bakalan mau makan, Mbak. Dan saya juga gak bisa bohong sama orang tua saya, Mbak. Saya takut kalau misalkan bohong sama orang tua nanti hidup saya jadi gak bahagia, Mbak. Ya walaupun saya orang gak punya, tapi saya masih bisalah buat bantu orang lain. Apalagi Mbak kelaparan sekarang. Tapi kalau boleh tahu, memangnya Mas ini kerja apa? Kenapa mau bantu orang kecil seperti saya? Ya saya gak kerja, Mbak. Saya bukan orang kaya, saya orang gak punya juga. Saya juga sering pinjem uang sama teman-teman saya. Kalau misalkan ibu saya lagi lapar terus saya gak ada uang. Dan Mbak gak usah mikirin orang yang tadi itu, Mbak. Jadi saya juga udah pernah dikata-katain tadi sama dia, udah sering hampir tiap hari. Kan saya pinjem uang ke teman saya namanya Agung. Jadi saya udah kebal sama omongan mereka berdua. Kan Bentar. Tadi kamu bilang kamu pinjam uang sama teman kamu namanya Agung. iya, Mbak. Mbak kenal? Sepertinya saya pernah dengar nama itu deh. Ya tapi mungkin nama Agung juga banyak. Nama Agung di sini juga banyak, Mbak. Iya sih, Tapi ngomong-ngomong, Mbak asli sini. Atau Mbak kalau misalkan mau makan dulu sambil makan nggak apa-apa, Mbak? nggak apa-apa nanti biar saya makan di tempat sebelah sana aja. Tapi Oh, ngomong-ngomong, orang tadi juga kelihatannya jahat banget ya Mas, meskipun dia kenal sama Mas ini, kayaknya sikapnya juga nunjukin kurang baik sama Mas. ya gimana ya, Mbak? Saya juga gak bisa maksain orang buat baik sama saya, Mbak. Jadi apalagi kan saya ini orang gak punya, jadi wajar lah mereka gak mau baik sama saya. Karena siapa yang punya harta, dia yang bakalan dapat kehormatan. Apalagi sama model orang seperti David sama si Wike. Jadi gak apa-apa lah, Mbak. Yang terpenting buat saya sekarang kan, saya gak pernah minta tolong sama mereka berdua. Yes. Dia ngebenci saya juga gara-gara istri dia dulu tergila-gila, Mbak, sama saya sebelum menikah sama dia, tapi saya gak mau. Namanya kenapa kamu nggak mau? Ya saya gak kuat buat ngasih nafkah karena belanjanya dia tuh banyak banget, terus hidupnya mewah dan hedon, Mbak. Saya juga gak mau lah. Ya terlihat sih dari gayanya yang begitu glamor juga. Tapi saya juga masih heran. Dari tadi saya udah jalan cari bantuan orang lain untuk memberikan saya sedikit makanan. Mereka nggak ada yang mau bantu saya, Mas. Dan tiba-tiba Mas ini mau membantu saya. Saya masih kaget aja. Ternyata masih ada orang baik seperti Mas. Gak apa-apa lah, Mbak. Mbak gak nganggap saya baik juga gak apa-apa. Saya gak butuh dipuji sama orang. Yang terpenting saya udah ngelakuin kewajiban saya, Mbak. Karena kalau menurut saya ya wajib ngebantu orang lain kalau misalkan kita masih bisa bantu. Ya udah, kalau misalkan Mbak mau pergi makan di tempat lain gak apa-apa. Ini nasinya saya kasih ke Mbak. Saya mau pergi beli nasi lagi buat ibu saya, Mbak. Gak apa-apa, gimana kalau Mas ikut saya aja? Ikut kemana, Mbak? Katanya Mbak lapar. Iya sih, tapi saya mau nemuin seseorang. Takutnya nanti saya jalan tiba-tiba saya pingsan, nggak ada yang bantu saya. Jadi saya minta tolong sekali lagi untuk Mas. Jadi ini gak mau dimakan dulu, Mbak? Nanti saya makan di tempatnya aja, nggak apa-apa kan? Oh ya udah, gak apa-apa. Tapi saya gak bisa lama-lama ya, Mbak. Soalnya ibu saya kan lagi sakit. Ya nggak apa kok. Saya cuma minta tolong buat temenin saya sebentar. Ya udah, mari Mbak. Kita langsung makan ya. Yaudah yuk. Ya udah. Wah, ternyata masih ada orang baik seperti orang itu. Ini saatnya aku nunjukin aksiku deh. Karena dari tadi aku udah nyari orang yang tepat. Ternyata dia orangnya yang udah mau bantu aku. Mudah-mudahan dia orang yang tepat. Tapi kelihatannya juga dia baik dan tampan. Iya. Bos kemana ya, kok masih belum datang? Kan aku janjiannya di sini sama bos. Apa aku hubungin bos ya? Di sini sekarang.
Kalian kok ada di sini? Kamu ngapain Harusnya di kita sini? berdua yang nanya sama Hah? kamu. Ya aku kesini janjian sama bos aku. Jadi aku kesini ya mau anterin mobil ini. Berarti bos kamu bakal datang ke sini nih? Iya, bakal datang ke sini. Sekalian deh Gung, kamu kenalin nih suami aku sama bos kamu ya kan? Ya Gung, kan aku udah bilang tadi sama kamu kalau aku tuh pengen tahu bos kamu tuh seperti apa gitu loh. Ya siapa tahu bos kamu itu butuh karyawan handal seperti aku ini, kan enak. Kamu tinggal nyodorkan aja. Ya siapa tahu aku bisa bekerja bareng sama kamu. Bener Bu. Ya enggak? Ya udah deh. Kita juga kepo banget nih sama bos kamu. Pasti bos kamu tuh orangnya kaya banget. Nih ngelihat mobilnya aja kayak gini ya kan Sep? Ya udah deh, gampang. Ntar lagi kalau bos sudah datang, aku bakalan ngenalin kalian deh. Tapi aku minta tolong deh, sikap kalian diubah, jangan kayak tadi. Iyalah Gung, kalau aku sama kamu ini kan teman. Nah, kalau bos kamu ya aku tahu posisi dong. Hah? Ya enggak, takutnya kamu sikap kamu tetap kayak gitu kan. Ya, enggak. Jadi aku yang malu ke bos. Tenang aja, sayang. Dunia itu ternyata sempit ya. Hah? Tadi aku ketemu sama Agung di rumahnya. Di sini ketemu lagi. Ya mungkin ini rezeki aku atau gimana mungkin ya. Ya mungkin rezeki kamu sayang dan berarti siapa tahu kamu udah dapat kerjaan sama Bener banget. Bu Sinta? Gung, kamu kok di sini, Gung? Iya, Bu Gas. Bu Sinta? Maksudnya? Ya jadi aku kesini mau anterin mobil guys ke Bu Sinta. Bu, tapi mohon maaf Bu, Bu Sinta kok pakai baju gembel kayak gini Bu? Bentar Pak Agung, mereka berdua ngapain ada di sini? Ini teman saya semua Bu, bertiga Bu. Aku bentar deh. Mbak kok bilang kelaparan tadi, Mbak? Oke, jadi gini. Sebenarnya saya ini bukan gembel yang kelaparan, Mas. Ya, terus? Saya atasan dari Pak Agung, teman kamu tadi. Iya benar guys. Gung, kamu seriusan ini atasan kamu? Dan Iya. ternyata kalian berdua juga teman dari Pak Agung. Bu Sinta kenal ke mereka bertiga Bu? Kenal Pak Agung, jadi sebenarnya saya itu hanya berpura-pura untuk menjadi gembel yang kelaparan Pak Agung. Kenapa saya menyuruh Pak Agung untuk mencari mobil? Jadi sebetulnya saya ingin mencari seseorang yang berhati baik dan tulus ikhlas membantu saya. Dan saya sudah menemukan orangnya. Tapi kebetulan tadi ada 2 orang yang saya mintai tolong Pak Agung. Ya, Bu. Tapi ternyata mereka berdua mencaci maki saya, mendorong saya dan menghina saya. Dan 2 orang tersebut mereka berdua Pak. Mereka berdua Bu? Ya iyalah. Oh, kita cuma bercanda Apa tadi, sekarang kok, Bu. Mbak Bu? Ya kita cuma bercanda. Orang yang pas dan orang yang berhak mendapatkan hadiah itu seperti kita. Bercanda kamu bilang. Saya hanya meminta sesuap nasi ya sama kalian berdua. Tapi sikap kalian berdua udah keterlaluan sama saya. Terus maksud kalian datang ke sini menemui Pak Agung apa? Enggak Bu, saya nggak sengaja ketemu mereka berdua Bu. Jadi ya dia sempat bilang mereka berdua mau minta kerjaan sama Bu Sinta Bu. Kerjaan? Kalian berdua mau minta kerjaan? Padahal saya pikir kalian berdua itu udah menjadi orang kaya loh, sampai-sampai menghina orang miskin seperti saya tadi. Udah, mumpung kalian berdua masih di sini, Pak Agung, kuncinya. Ini Bu. Mas, karena kamu tadi udah bantu saya, tulus ikhlas dari hati kamu, padahal kamu juga lagi butuh juga kan, tapi kamu masih mau untuk membantu saya yang sedang kesusahan. Jadi untuk imbalannya saya kasih mobil ini untuk kamu. Mobil ini, Mbak. Iya, mobil ini buat kamu. Jangan bercanda nggak, Mbak. Saya nggak butuh hadiah kok, Mbak. Saya tulus bantu Mbak. Ngapain sih saya bercanda? Memangnya saya ngelakuin hal sekonyol ini menjadi gembel dan pura-pura kelaparan? Itu kamu bilang bercanda? Ya saya hanya ingin mencari orang yang benar-benar memiliki hati yang begitu baik. Dan saya udah menemukan orangnya, yaitu kamu. Jadi tolong hadiah ini kamu terima ya. Bu, kita nggak dapat hadiah juga Bu. Hadiah kamu bilang? Kamu tadi udah mau lempar saya sepatu ya? Nih hadiah buat kamu. Mau saya lempar sandal? Ya, enggak Bu. Udah mending sekalian kalian berdua pergi daripada sandal ini melayang sama kalian berdua. Kamu tuh beruntung banget ya dapat mobil mahal seperti ini. Udah, saya Mbak, ini serius. ya serius, karena Mas sudah memberikan 1 bungkus nasi untuk saya, imbalannya saya memberikan 1 unit mobil untuk Mas. Pasti ibu saya senang banget, Mbak. Saya bisa ajakin ibu jalan-jalan. Pasti sakitnya bakalan cepat sembuh. Iya. Dan saya juga bisa nyetir mobil karena saya pernah jadi sopir dulu, Mbak. Wah, Tapi dipecat. ya saya juga turut bersyukur deh kalau ini yang terbaik untuk Mas. Dan kebetulan juga
kamu teman dari Mas Agung. Ya, saya sering pinjam uang sama dia, Mbak. Aduh, Pak Agung kenapa nggak bilang sih kalau ada orang sebaik dan setampan Mas ini? Bu, kalau bisa si Bagas kasih kerjaan lah Bu di kantor kalau ada lowongan Bu. Soalnya dia kerjanya serabutan Bu, kasihan Bu. Ide bagus tuh. Kalau Mas berkenan untuk kerja bareng saya, Gampang, Mbak. Tapi Mbak gak mau pikir-pikir dulu ngasih mobil sama saya, Mbak. udah mobil saya di rumah juga banyak kok. Jadi ini satu untuk kamu. Udah, Tolong Gas, diterima terima ya. aja, Gas. Ya udah, saya makasih, Mbak. Tapi ngomong-ngomong, saya harus beli makanan buat ibu saya, Mbak. Oh ya udah kalau gitu kita cari makannya bareng aja gimana? Nanti Naik saya. mobil ini, Mbak. Iyalah naik mobil ini. Wah. Daripada kamu harus jalan kaki kayak tadi. Siapa yang nyetir, Mbak? Ya kalau kamu mau coba nyetir ya nggak masalah. Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kita berangkat. Soalnya ibu saya takut nungguin. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat aja. Ya udah, Pak Bu. Agung. Saya di belakang aja Bu. Ya udah yuk.